kembali lagi di program acara Warawiri Platinum. Tebak sekarang aku lagi ada di mana nih? Pasti kalian udah tahu kan? Nah, sekarang aku lagi ada di event Indonesia International Pet Expo dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September di ISBSD City, Tangerang. Terlihat antusias para pet lover yang ikut meramaikan acara ini. Mau tahu keseruannya di dalam seperti apa? Yuk ikutin terus di program acara Warawiri Platinum. Apakah bakteri starter ini bisa nggak untuk menjernihkan atau bikin airnya lebih bening lagi? Nah, ini 1 liter. Penggunaannya itu kita kocok dulu. Kalau untuk air baru, ini 500 ml atau setengahnya untuk 1 ton air. Nah, jadi kita ibaratkan ini 500, ini kurang lebih 500-an liter. Jadi kita butuh seperempat lebih sedikit lah. Sampai sini ya, nanti saya tuangin untuk semuanya. Jadi kurang lebih 300 ml lah untuk 500-an liter air. Oke? Kita udah kocok. Nah, kalau kalian gampangnya ini ada ukurannya nih. Di sini. Kita kocok ya. Oke, kurang? Masih kurang. Sedikit lagi. Oke, nah untuk memastikan ini bakteria starter ya itu memang berisi bakteri atau enggak, kalian cium dikit. Oh dia kayak mobil sedot itu baunya sekali. Nah, tapi nanti ketika kalian ini kan untuk kita ibaratkan sebagai air pertama nih, makanya butuh sebanyak itu. Tetapi sesuai dengan dosis ya. Kalau untuk cycling atau daily edition ya, untuk tambahan setiap hari itu dikit sekali. 1 mili PSB untuk 30 liter air atau 34 mili PSB untuk 1 ton air. Jadi kalau ini setengah ton air kurang lebih hanya butuh 17 mili PSB atau 20 mili PSB sesuai dengan takaran ini ya. Nah, karena ini ada bakteri fotosintesis, begitu dibuka udara itu bisa menguapkan si bakterinya. Jadi, lebih baik ketika sudah dibuka, kita harus simpan di freezer. Sorry, bukan freezer, kulkas, chiller. Seperti ini. Oke, itu aja Sobat Trident. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Halo, nama saya Ferry Luhur. Di Wonderfish ini saya bertugas sebagai penanggung jawab. IP tahun ini terutama di Wonderfish-nya ya, ini cukup mengejutkan karena antusiasmenya cukup besar. Karena seperti kita ketahui IP ini kan identik dengan dog and cat lover ya. Jadi sebenarnya ikan tuh sangat minor. Di edisi sebelumnya pun ikan cuma dikasih jatah yang sangat kecil. Nah tahun ini ada perbedaan. Mereka kasih kita area yang jauh lebih besar daripada yang ada tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya tawarkan ke banyak produk termasuk ke Platinum Adi Sentosa dan teman-teman lainnya dari komunitas ikan hias. Dan ternyata disambut sangat luar biasa gitu. Jadi saya senang banget Wonderfish berjalan dengan lancar, semoga di tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik. Kita pesertanya ada hampir 750 ekor ya, gitu. Mempertandingkan sekitar 140 kelas. Jadi saya mau berterima kasih banyak supportnya untuk teman-teman pecinta ikan hias. Karena tanpa dukungan dari mereka, kita juga bukan apa-apa. Jadi mungkin Wonderfish ini juga sukses karena dukungan dari komunitas, gitu. Kemudian para pecinta ikan hias yang mungkin hari ini baru menjadi pecinta ikan hias ya. Nah, pesan saya semangat karena dunia ikan hias ini sangat menarik teman-teman. Jadi semakin kita menyelam ke dalam air, semakin seru. Thank you. Oke, namaku Dava. Kalau dari mananya, ini kita dari Axohub. Sekarang namanya Axohub, dulunya Axotic Farm. Jadi kita salah satu spesialis di axolot. Oke, ini yang paling utama sih. Ini pelet. Jadi axolot kan orang masih banyak yang bingung ya pakannya apa. Jadi biasanya kita kan kasih pakan tuh cacing sutra, kalau enggak jangkrik, kalau enggak cacing tanah. Terus kalaupun pelet jarang banget yang match sama axolot. Karena kan axolot di dasar. Jadi harus singkin. Terus beberapa singkin pelet itu banyak yang kurang cocok ke axolot, kayak lama dicernanya, terus kayak kadang axolot juga nggak suka, mungkin baunya atau rasanya gitu ya. Terus yang paling cocok sih sejauh ini, kita kemarin coba berapa bulan yang lalu ke JPD. Itu pertama respon axolotnya cepet, jadi nyium dia nyium. Bahkan kalau misalkan akuarium di ujung nih, axolot di ujung, terus ini ditaruh di ujung, mereka bisa nyamperin, nyium baunya. Terus makan juga. Terus yang paling penting itu soal komposisi di dalam. Karena gini, axolot tuh pencernaan lama. Kalau misalnya peletnya itu atau pakannya itu susah dicerna, bloating di dalam. Jadi bisa kembung, bisa internal bleed dan lain-lain. Jadi pakan ini salah satu hal yang paling sensitif. Kayak kalau kita ngasih axolot maggot, itu keluar maggot lagi. Karena dia nggak bisa dicerna. Intinya begitu. Nah, terus salah satu yang paling match itu JPD singkin. Nah, yang color nih lagi dicoba nih, efeknya ke warna. Cuma ada yang bilang gillsnya lebih bisa merah, ada yang bilang patternnya jadi lebih keluar. Cuma kan ini belum 1 tahun ya, mungkin ketika pemakaian jangka panjang tuh mulai kelihatan before after ya. Nyoba udah sekitar 4 bulanan. Kalau misalkan lihat sizing antara yang pakai JPD growth sama yang pakan alami, itu hampir mirip-mirip. Kan kalau pakan alami emang dia cepet ya, cuma kan tinggi kontaminan, jadi resikonya pun tinggi. Kayak misalnya kita kalau kasih casut nyerapnya emang cepet, cuma resiko kena jamur dan lain-lainnya juga tinggi gitu. Terus kalau kita compare, kita kan produksi pelet juga, ketika kita compare sama pelet yang kita punya itu pertumbuhannya lebih lama karena susah dicerna gitu. Terus kalau di compare sama ini berapa kali lebih cepat, intinya gitu. Ini yang lagi dicoba yang color belum lihat before after ya gitu. Terus ini udah kelihatan banget sih di situ, kelihatan warnanya ngejreng banget. Kenapanya aku belum tahu, mungkin dari tim JPD bisa jelasin apa yang ngebedain Neo Helios ya, Neo Helios sama produk lain. Kenapa ketika pakai lampunya Neo itu bisa beda banget. Nggak tahu mungkin apakah ada efek jangka panjangnya gimana. Cuma satu hal, dia nggak
bikin nggak sepanas itu gitu. Jadi ini salah satu yang menurut cocok di Axolot, jadi cakep banget. Oke. Ya, nama saya Daniel, saya hobiis ikan sudah cukup lama, diskus di Beta sama di Aquascape. Ya, waktu itu saya diperkenalkan kepada beberapa produk ya. Sejauh ini yang saya continue pakai itu pakan untuk burayak ya, pakan buku untuk i-fry itu koi gozen. Nah, walau memang inisiasinya itu sebenarnya mungkin untuk makanan koi gitu kan, tapi waktu itu saya coba untuk mixture daripada makanan burayaknya diskus. Jadi kalau ikan diskus itu kan kita pakainya beef heart kita bilang ya, dari jantung sapi yang di mixture, dicampur di blender sama daging sama udang. Nah, saya tambahkan tuh koi gosen di situ. Nah, hasilnya itu perkembangan daripada body mass daripada burayak itu jadi lebih bagus body mass-nya. Nah, lampu Neo Helios ini pertama-tama saya diperkenalkan dibilangnya untuk arwana ya, untuk arwana. Tapi waktu itu saya ada sempat coba lampu ini buat aquascape gitu. Karena dia ada sedikit menimbulkan warna merah gitu. Tapi waktu kita lihat refleksinya di pohon yang berwarna hijau sekalipun, refleksi di pohon yang berwarna hijau pun dia bagus. Berarti sinar yang dihasilkan, par yang dihasilkan oleh si lampu tersebut cukup untuk fotosintesis daripada tanaman, ya kan? Kalau di tanaman merah, warna tanaman merahnya akan lebih bagus gitu. Saya cukup cocok sih pakai lampu ini. Justru saya pakainya bukan untuk arwana tapi buat aquascape saya gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, nama saya Ferry Luhur. Saya penghobi cupang hias dari Bandung. Saya pakai dua produk yang utama. Yang pertama tuh untuk pakan, saya pakai produk Trident. Jadi ada Trident Aquacare untuk cupang hias saya. Dan yang kedua untuk penerangan, saya pakai produk Neo Helios S3 yang mini, yang nano ya. Oke, jadi Neo Helios S3 Nano itu yang jelas dia mengeluarkan potensi terbaik dari ikan kita, baik bentuk maupun warnanya. Jadi mereka bisa mengeluarkan apa yang kalau misalnya nggak pakai lampu Neo Helios itu dia nggak terpancar gitu. Tapi kalau pakai Neo Helios dia lebih wah gitu jadinya. Oke, jadi saya pakai beberapa bulan terakhir karena saya baru coba. Terus biasanya cupang hias saya tuh ketergantungan hanya suka pakan alami. Tapi pas saya coba Trident Aquacare, sepertinya cupang saya suka gitu. Jadi biasanya ada beberapa produk pelet lain itu cupang saya nggak suka gitu, terutama yang jenis krontel karena mereka cukup picky ya untuk makanannya. Karena cupang itu kan karnivor sebenarnya. Nah, Trident Aquacare ini kayaknya baunya lebih amis dan secara desain produknya dia oke gitu, slow sinking juga. Jadi cupang suka banget sih gitu. Oke ya, jadi kalau kita penghobi ya, kita yang pengen kita lihat adalah sebenarnya kan performa terbaik gitu dari pet kita gitu. Apalagi ikan kan, karena kalau ikan kan kita nggak bisa sayang-sayang kayak doggy atau apa gitu. Jadi interaksinya cuman visual aja. Maka buat memuaskan hobis-hobis itu S3 Nano menurut saya cocok banget ya, karena mereka tadi mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari ikan kita. Harganya mahal dikit tapi kualitasnya oke lah, dan durability-nya dia kuat banget sih gitu. Plus satu lagi, kalau kalian naro ikan kalian mungkin di pojokan atau apa yang tempatnya agak sulit dijangkau, S3 Nano ini punya kelebihan dia ada fleksibelnya ya, jadi bisa diarahin sesuai kebutuhan sehingga pencahayaannya lebih sempurna gitu. Gimana keseruan di event Indonesia International Pet Expo ini? Pastinya seru kan dan juga menarik. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe di semua akun sosial media kita. Sampai jumpa di warawiri berikutnya. Bye-bye!